Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Ya, sebelumnya kita absen dulu. Siapa yang nggak hadir? Hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Doa selesai. Nah, sebelumnya elektron-elektron pada listrik itu terus bergerak. Nah, pada contohnya lampu, semakin semakin elektron-elektron itu makin banyaknya yang bergerak, maka semakin terang pula lampu ini. Nah, elektron-elektron yang bergerak ini akan kita bahas pada materi listrik dinamis. Nah, sebelum memulai, Bapak mau mengenalkan yang pertama hukum Ohm. Ini hukum Ohm sendiri, yaitu kuat arus listrik itu berbanding lurus dengan sumber tegangan listrik pada suatu rangkaian dan berbanding terbalik pada suatu resistor pada suatu rangkaian. Nah, atau bisa dituliskan ke dalam I sama dengan V per R, hukum Ohm. Nah, untuk I sendiri yaitu kuat arus listrik. Lalu V adalah sumber tegangan, dan terakhir adalah R atau resistor. Nah, untuk kuat arus listrik satuannya ampere, dan sumber tegangan adalah volt, dan resistor adalah ohm. Nah, pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang kuat arus listrik. Nah, kuat arus listrik. Pada kuat arus listrik ini, ketika elektron itu bergerak dalam satu waktu, maka itu yang dimaksud dengan kuat arus listrik. Jadi yang dimaksud dengan kuat arus listrik adalah semakin banyaknya elektron yang bergerak dalam satu waktu, itu yang dimaksud dengan kuat arus listrik. Nah, pada kuat arus listrik biasanya itu dirumuskan dengan I sama dengan Q per T. Q adalah jumlah elektron yang bergerak, jumlah elektron, rumusnya Coulomb, dan T adalah dalam per waktu dalam S. Nah, I pada hukum Ohm itu sudah dijelaskan, dan ini bisa kita tulis juga I sama dengan V per R. Nah, bagaimana sih pada kuat arus listrik ini? Berikut kita lihat contohnya. Nah, pada contohnya kuat arus listrik itu menggunakan ampermeter. Ketika kita hidupkan saklarnya, maka yang tertulis bawah 18 miliampere. Nah, lanjut, kita menggunakan simulasi. Bagaimana sih cara menghitung kuat arus listrik ini? Kita lihat, ketika kita mengisi tegangan adalah 3 dan mengisi resistornya adalah 2, maka hasilnya berapa? 1,5 ampere. Ini makromedia flash, nanti Bapak akan bagikan. Dan pada rangkaian seri dan rangkaian paralel itu nampak berbeda pada kuat arus listrik. Contohnya, ini pada rangkaian seri tertulis bahwa 18 miliampere, dan pada tegangan paralel itu tertulis bahwa 1 ampere. Lanjut pada hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff itu apa sih? Nah, bunyi hukum Kirchhoff ialah jumlah kuat arus listrik itu sama dengan masuk dan keluar, maka bisa disebutkan dengan Q masuk sama dengan Q keluar. Atau
I masuk sama dengan I keluar. Nah, pada kuat arus listrik ini udah selesai. Setelah kuat arus listrik, tentu kita membahas tentang sumber tegangan. Ya, sumber tegangan. Oke, sumber tegangan atau tegangan listrik. Nah, kita sebutkan bahwa perbandingan sumber tegangan ini biasanya pada saat beda potensial. Nah, beda potensial itu banyaknya energi listrik yang diperlukan untuk mengalirkan muatan listrik dari ujung yang tinggi ke ujung yang rendah. Jadi potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Itu yang dimaksud dengan sumber tegangan. Nah, lanjut pada rumus sumber tegangan, kita bisa tulis pada V sama dengan I kali R. Oke, V kali R. Terus untuk I sendiri tadi kuat arus listrik, dan R adalah hambatan atau resistor. Nah, sebelumnya kita melihat bahwa V atau per Q itu sebenarnya sama dengan energi listrik satuannya, yaitu joule, dan ini muatan listrik yaitu coulomb K. Nah, pada dipasang paralel contohnya ini maka menghasilkan 3 volt. Dan untuk simulasinya kita klik ya, kita coba 3, kalau resistornya 4 berarti 5. Awasin ya. 15 volt. Oke. Nah, ini merupakan pada rangkaian seri, kita lihat 3 volt, dan rangkaian paralel 1,4 volt. Oke, selesai. Nah, lanjut kepada hambatan atau resistor. Ini tadi sumber tegangan tadi bisa kita tulis juga dengan V sama dengan W per Q. Ya. Nah, lanjut kepada resistor. Hambatan itu dibagi dua. Yang pertama hambatan seri. Nah, pada rangkaian seri tentunya itu menggunakan secara berurutan. Jadi satu ke satu. Sedangkan berurutan. Sedangkan paralel itu berdampingan. Nah, kalau paralel itu biasanya kan tadi kalau seri ke samping. Nah, kalau paralel biasanya ke depan. Jadi misalnya ini resistor, maka di depannya pasti ada resistornya lagi. Itu yang disebut dengan rangkaian hambatan pada rangkaian paralel. Nah, lanjut ke ini rumusnya, bahwa hambatan seri yaitu RS, R1 ditambah R2 plus sampai Rn. Dan ketika rumus hambatan paralel kita lihat 1 per Rp sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 sampai 1 plus Rn. Nah, karena hambatan kita tentu menggunakan 2 ampere meter. Yang pertama kita ubah ampere meternya ke ampere meter, yang kedua kita mengubahnya ke voltmeter dan kita nyalain. Nah, tertulis bahwa ada 3 volt dan 18 M per ampere. Lanjut kepada simulasi hambatan. Bagaimana sih kita menghitungnya? Kita menghitungnya, coba 2 ampere kuat arusnya kita tulis 2 dan tegangan listriknya kita tulis 3. Berapakah hasilnya? 1,5 ohm. Oke, lanjut. Nah, pada seri kan berurutan. Jadi berdampingan, berurutan. Maka ini lampunya dari 1 ke 1. Dan sedangkan kepada paralel itu berdampingan, maka 1 ke sini ke bawah atau berhadapan gitu. Dia saling menghadap. Lanjut
hukum Ohm. Oke. Nah, daya hantar listrik pada suatu hambatan itu menggunakan R, dan hambatan jenisnya tentu itu ada jenis yang berapa dan panjang kawat dan luas penampang. Kenapa sih hambatan ini berpengaruh terhadap hambatan jenis, panjang kawat, dan luas penampang kawat? Nah, pada saat ini kita lihat ini merupakan panjangnya atau I-nya. Kita lihat panjang kalau besi ternyata menghasilkan 2,9 volt dan resistornya yaitu 362,5 ohm, dan untuk kuat arus listriknya itu 0,008 ampere. Dan kita lihat pada nikrom 1 meter, kita lihat nyata ya sama. Oke. Nah, pada panjang kawat seperti ini 1 meter, 2 meter, dan 3 meter ternyata menghasilkan yang berbeda-beda pula. Lanjut kepada bahannya. Nah, pada bahan besi kita lihat apakah menyala, seng, kayu, dan plastik. Nah, plastik dan kayu ini merupakan yaitu isolator, yaitu bukan penghantar listrik, sedangkan besi dan seng merupakan konduktor, yaitu penghantar listrik. Nah, untuk mengukur hambatan kita menggunakan yang namanya gelang cincin. Nah, gelang cincin ini pada kita akan lihat, nah merupakan ini hitam berapa nilainya 1, dan nilai toleransinya min 1%, dan untuk ini 10 pangkat berapa gitu kita lihat. Nah ini kan kita lihat merah, hitam, coklat, hitam, merah, dan kuning. Berapa hasilnya? Kita lihat 100 ohm. Nah ini untuk hambatan seri. Misalnya kita klik 2, ini 3, berapa? Kita hitung, ternyata ada 5. Karena kalau seri itu berurutan atau bersampingan, sedangkan paralel itu berurutan. 1, ini 2. Biasanya kalau paralel itu sama nilainya dengan R1 R2 nya biasanya. Tapi kalau itu memiliki perbedaan loh. Nah, hasilnya tetap 1. Nah, sekian diskusi kali ini, pembelajaran kali ini. Nanti Bapak akan mengirimkan tugas seperti biasanya, dan Bapak akan menutup. Kita harus hemat listrik sebagaimana mungkin kita menghemat listrik agar listrik yang kita pakai itu dimanfaatkan secara sepenuhnya. Dan apabila listrik kita biarkan, maka akan terjadi korsleting listrik, dan biasanya itu akan memunculkan percikan api, dan itu yang biasa menyebabkan kebakaran pada suatu kejadian kebakaran rumah. Nah, pesan dari Bapak, berhematlah listrik karena gunakanlah listrik seperlu-perlunya. Sekian dari Bapak. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.